adalah sosok gadis yang pendiam. Ia paling dekat dengan ayahnya. Ayahnya adalah sosok keluarganya. Setelah tamat SMA, ia bekerja sebagai seorang penyiar radio. Ia juga mempunyai bakat menari. Namun, Sri merasa bosan. Dan akhirnya pada suatu hari, ia melihat pengumuman di bidang pramugari. Kemudian ia ikut mendaftar. Setelah lulus tes di Semarang, ia dipanggil ke Jakarta untuk mengikuti tes selanjutnya. Namun, Sri gagal karena ada masalah di bagian paru-parunya. Ia merasa sangat kecewa. 7 bulan, Sri meninggalkan ibunya. Ia mendapat kabar bahwa ibunya telah meninggal dunia. Tahu ia, ibunya tidak sakit apa-apa. Karena jatuh di kamar mandi, ketika akan dibawa ke rumah sakit, ibunya menghembuskan nafas yang terakhir. Setelah 3 hari pemakaman selesai, Sri dan pamannya kembali ke Jakarta. Sri kembali lagi ke kehidupannya yang memberikan semangat, yaitu tari dan penyiar radio. Karena subur dan cantik, Sri banyak dikagumi pemuda-pemuda Jakarta. Namun, dari sekian banyak pemuda yang menyatakan cintanya, hanya Saputra yang ia terima seorang angkatan udara. Hubungan mereka sudah semakin dekat, layaknya seorang suami istri. Mereka merencanakan untuk menikah setelah Saputra pulang dari Malang. Namun, rencana mereka gagal karena Saputra mengalami kecelakaan pesawat terbang. Yang berikutnya yang berhasil menarik Sri adalah Charles Manson, seorang diplomat kebangsaan Perancis. Sri bertemu dengan Charles dan ia pun tertarik kepadanya. Setelah berumah tangga, muncullah persoalan-persoalan yang membuat mereka bersepakat. Pada suatu hari, ada teman-teman Charles yang berkunjung ke rumahnya. Charles menunjukkan potret-potret yang pernah diambilnya dari negeri-negeri yang Charles mengembalikan gambar-gambar di rumahnya semuanya, dan dia sambil bercakap-cakap dengannya. Kemudian, Charles menanyakan kotak yang diisi oleh sebentar akan aku ambilkan. Kenapa kamu seperti ini? Kau bilang harus bisa seperti ini. Tidak mungkin. Aku bilang, isi roh dari belakang. Kamu tidak sopan.
Maafkan aku. Pergi. Aku ingin sendiri di sini. Berulang kali kesalahan dilakukan olehnya. Meskipun dia tidak meminta maaf, namun kesalahan masih terus dan terus berulang. Hal yang cukup aneh terjadi ketika keluarga bahkan husband menemukan istri yang menerima warisan. Keduanya berangkat dengan menggunakan alat yang berbeda. Charles naik pesawat terbang, sedangkan Lee naik kapal laut. Perjalanan menggunakan kapal membutuhkan waktu yang lama. Suatu hari, ada seorang laki-laki yang ingin menyapa dia yang bernama Sam. Disinilah penyelewengan istri terhadap suami selama berada dalam kapal. Istri menjalin hubungan dengan seorang pelaut yang bernama Michel, seorang pemuda berkebangsaan Perancis. Antar keduanya saling cerita sejarah masing-masing selama di kapal. Istri menceritakan bahwa dirinya sering tertekan dan tidak mempunyai kebebasan selama bersuami dengan Charles. Karena sering bertemu, seringkali mereka bercerita serta pembawaan Michel yang lembut dan romantis. Sehingga istri jatuh cinta pada si pemuda Prancis itu. Sebaliknya, Vincent juga jatuh cinta kepada istrinya. Itulah sebabnya selama di kapal itu, hubungan keduanya sudah sedemikian akrab. Malah, di antara keduanya terbiasa melakukan hubungan suami istri dan tanpa merasa berdosa. Tiba di Prancis, istri sering berpikir membandingkan antara suaminya Charles dengan Michel. Dia mulai menemukan perbedaan-perbedaan di antara mereka. Pikiran-pikiran jeleknya tentang Charles semakin menjadi-jadi. Hal ini bersumber karena obrolan-obrolan dengan adik Charles yang juga menyatakan hal yang sama. Charles sekarang sudah berubah. Ia sekarang sangat egois kepadaku.
Prancis untuk bertugas di Jepang. Selama di Jepang, kehidupan keluarga ini masih saja diselimuti ketegangan. Setelah tugas di Jepang selesai, Charles dan Sri pindah lagi ke Prancis. Kepindahannya tersebut diketahui oleh Michel. Melalui informasi Matsi, Michel yang waktu itu akan ditugaskan di Yokohama membatalkan dan meminta kepada pemimpinnya untuk bekerja kembali di pelaut lagi. Dia pun meminta agar ditugaskan pelayaran yang dekat dengan Prancis. Hal ini Michel lakukan karena ia tak ingin jauh dari Sri. Mama,